kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri lewat cara saya. Fadlizon sindir Risma, ngamuk nyelesain masalah, ngaca ninir nyelesain masalah, ditulis X Hardi. Ini berawal dari ngamuknya wali kota Bu Risma karena bantuan mobil PCR dari BNPB diserobot oleh rumpun kuratif gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur. Risma mengatakan dirinya yang meminta bantuan mobil PCR melalui beberapa koleganya. Ya, lah iya, gimana saya bilang gitu? Dokter Joni lagi. Dia itu orang mana, Pak? Saya bukan itu. Saya karena minta Pak. Boleh dicek ke Pak Pramono. Boleh ditanya ke Mbak Puan. Kata saat berbicara melalui telepon genggamnya. Seusai menutup telepon, Risma menyampaikan pernyataan ke awak media. Nada bicaranya masih tinggi. Kadis Kominfo Surabaya M. Picture membenarkan jika mobil PCR tersebut adalah Risma sendiri yang mengusahakan peminjamannya. Tapi setelah banyak warga yang menunggu untuk tes PCR, mobil tersebut tidak datang. Jadi yang terjadi, mobil itu kan diupayakan oleh Bu Risma. Bagaimana membangun komunikasi dengan pusat supaya bisa mendapatkan bantuan laboratorium mobile atau mobile PCR. Karena beberapa hari ini jumlah swab yang diajukan tidak keluar-keluar. Sedangkan proses di bawah masih banyak. Saya tak akan bahas banyak soal ini karena kakak pembina dan beberapa penulis lain sudah menulis artikel soal ini. Jadi, pembaca silakan tarik benang merahnya. Saya tak akan bahas soal itu. Saya kesal dengan komentar Fadlizon yang menyoroti Bu Risma. Mengamuk karena masalah bantuan mobil PCR. Fadlizon merasa heran mengapa Risma begitu sering mengamuk. Fadli juga mempertanyakan apakah amukan Risma bisa menyelesaikan masalah. Heran kok sering sekali mengamuk. Emangnya mengamuk menyelesaikan masalah? Apa tak ada cara lain? Ngeri tulis Fadlizon melalui akun Twitternya. Ini namanya munafik, tidak pernah ngaca dan tidak sadar menghina dirinya sendiri. Mengamuk tidak menyelesaikan masalah. Lah, Fadlizon sendiri selama ini tukang nyinir. Apakah menyelesaikan masalah? Ngaca dong Pak. Sudah bertahun-tahun Anda nyinir. Apakah kontribusi Anda buat negara ini? Apakah bikin ekonomi meroket? Apakah membawa negara ini ke arah yang lebih baik? Anda nyinir Bu Risma, tapi Anda sendiri jauh lebih jeblok. Bu Risma itu paling sigap dan cekatan dalam melakukan persiapan. Lihat aja, saat wabah COVID-19 baru mulai masuk, Risma sebelumnya sudah borong masker dan dibagikan ke warga saat diperlukan. Lihat, tempat cuci tangan ditempatkan di setiap pojok kota. Memakai drone untuk menyemprot disinfektan di rumah-rumah warga. Fadlizon nyinir dari dulu hingga sekarang, malah lebih parah, sama sekali tidak menyelesaikan masalah, tapi memperkeruh masalah. Ngaca dong, ngaca. Emang bikin sajak bisa menyelesaikan masalah? Ngaca dong, ngaca. Ngeri. Kerjaan cuma nyinir dan bikin sajak. Orang pun heran kok seringkali bapak satu ini nyinir, kayak emak-emak kurang uang belanja dan bikin sajak. Ngeri. Anggota DPR kok gitu kerjanya. Ngeri. Inilah salah satu orang yang lempar bumerang, tapi merasa pintar tapi tidak tahu bumerang ini akan membenjolkan kepalanya. Menyinir orang lain atas sesuatu yang mirip yang sering dia lakukan selama bertahun-tahun.
Setidaknya Risma sudah buktikan kemampuannya menata kota Surabaya. Menang pemilihan wali kota 2 periode dengan kemenangan yang fantastis. Lah, Fadlizon cuma sebatas anggota dewan doang. Tak jelas kerjanya. Yang jelas cuma ninir di Twitter dan bikin sajak. Menata mulut sendiri aja masih tidak lulus. Saya lihat sih, Fadlizon tidak paham apa yang sedang terjadi. Cuma melihat dari luar, lalu buat bahan niniran di Twitter. Lagi pula sudah jelas kalau dia ini masuk ke dalam komplotan sebelah yang menurut hasil riset paling doyan bermain isu hantu yang dipaksa bangkit kembali. Makanya nasibnya ya begini-begini terus, hanya bisa eksis dari sindiran kepada orang lain, bukan dari hasil kerja. Hidup dari penjualan isu sensitif lalu digoreng hingga hangus. Mungkin orang ini sama kayak mantan presiden yang suka baperan, sama-sama haus perhatian atau malah kurang perhatian, makanya ribut terus di media sosial biar dapat perhatian dari netizen. Bagaimana menurut Anda? Rocky Gerung terlalu pintar sampai tak paham arti berdamai dengan COVID-19, ditulis X Hardy. Anjuran Presiden Joko Widodo untuk berdamai dengan COVID-19 dikritik Rocky oleh Gerung. Pengamat dan filsuf ini menilai pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah COVID-19. Nah, orang ini sudah keterlaluan pintarnya. Sedangkan kita yang orang awam ini hanyalah orang bodoh yang paham dengan arti dari perkataan Jokowi. Mungkin dia ini orang hebat sehingga butuh penjelasan yang kompleks, rumit, dan mungkin disertai dengan rumus-rumus yang bikin sakit kepala. Saya pernah katakan kalau istilah new normal atau berdamai dengan COVID-19 selalu dipelintir oleh kelompok sakit hati yang membenci Jokowi. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Pemerintah akhirnya menyerah sebetulnya dengan bahasa yang diputar-putar, yaitu kita berdamai dengan COVID-19, kita kompromi dengan COVID-19, kata Rocky. Perdamaian dan kompromi menurut Rocky harus duduk satu meja. Anda mau duduk satu meja dengan COVID-19 untuk berdamai dan kompromi. Si COVID-19 bisa bilang, saya punya tendensi untuk merusak. Apa yang Anda ajak untuk berdamai? Karena saya belum puas. Kalian belum mampu melandaikan kurva saya. Si COVID-19 tahu pemerintah tidak punya kemampuan menghalanginya karena anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 sangat sedikit dibandingkan kecepatannya memproduksi diri, katanya. Rocky mengibaratkan si COVID-19 mungkin berpikir, bagaimana bisa pemerintah menghalanginya? COVID-19 tahu pemerintah mau berdamai karena kehabisan energi. Padahal energi itu ada kalau dari awal otak dipakai dengan mendeteksi kejadian COVID-19 pertama di Singapura dan Kuala Lumpur, katanya. Harusnya sejak awal, lanjut Rocky, pemerintah tahu pergerakan manusia dari Singapura dan Malaysia ke Indonesia cukup tinggi sehingga bisa mencegah penyebaran awal virus berbahaya tersebut. Ya, jadi melebar kemana-mana deh, namanya juga pembenci Jokowi. Jadi apapun yang pasti salah. Percayalah, kita paham dengan logika mereka, pola pikirnya, serta apa yang di benak mereka. Satu tujuan, cari kesalahan dan nyinyir.